Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Haji Muhammad Mujab MA dan tak lupa teman-temanku rahimakumullah. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fina Husnul Ahadiyah dengan nomor NIM 210101110038 dan dengan saya sendiri Niswa Salisa Rahma dengan NIM 210101110038. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian, manfaat, landasan, serta ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Langsung saja dimulai dari rekan saya, yakni Fina Husnul Ahadiyah, dipersilahkan. Terima kasih. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah peradaban Islam. Kata sejarah secara etimologis dapat dinyatakan dalam bahasa Arab sebagai tarikh yang berarti memberi waktu atau masa. Sejarah adalah ilmu yang mencoba menggambarkan dan menceritakan peristiwa masa lalu umat manusia secara kronologis sebagai pelajaran bagi umat manusia yang hidup sekarang dan yang akan datang. Sedangkan kata peradaban merupakan terjemahan dari kata Arab al-hadarah, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni budaya. Jadi peradaban adalah untuk menunjukkan keadaan beradab, yang artinya memiliki tabiat, pengendalian diri, kemajuan lahir batin yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Pengertian Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan pada umat manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul yang membawa Islam. Pada hakikatnya terdapat ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa sejarah dan peradaban Islam adalah deskripsi kehidupan umat manusia Muslim masa silam yang mengalami kemajuan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa mereka yang dijiwai ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan menuju suatu kemajuan yang mengangkat harkat dan martabat mereka. Selanjutnya yaitu tentang manfaat sejarah peradaban Islam. Manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam yaitu dapat mengetahui dan memahami tumbuh kembang dan kemajuannya peradaban Islam, dan juga dapat menonjolkan sikap positif terhadap berbagai perubahan sistem peradaban Islam. Sejarah memiliki nilai dan makna yang berguna bagi kehidupan manusia, karena sejarah mencatat atau mengandung kekuatan-kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan menciptakan nilai-nilai baru bagi kehidupan manusia, dan juga memahami realitas umat Islam untuk mengetahui peristiwa peradaban Islam. Selanjutnya tentang landasan dan akan dipresentasikan oleh Mbak Niswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari Mbak Fina Husnul, yakni landasan sejarah peradaban Islam. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam sendiri, terutama pada perwujudan idealnya, sehingga aspek-aspek yang dijangkau oleh peradaban Islam meliputi 7 aspek kebudayaan, yakni yang pertama sistem religi, yang kedua sistem ilmu pengetahuan, yang ketiga sistem organisasi kemasyarakatan, yang keempat sistem bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem mata pencaharian, dan yang terakhir yaitu sistem teknologi dan peralatan. Sementara itu, kebudayaan Islam lahir dari relasi semangat jihad tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Peradaban Islam tidak lain terdiri dari hasil manifestasi nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis dalam seluruh bidang kajian kemasyarakatannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam yaitu menyertai segala pengalaman manusia yang mendeskripsikan tentang fakta mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana sebab akibat peristiwa tersebut terjadi. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam adalah perkembangan Islam mencakup perkembangan penganut dan wilayah pada masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Umayyah II, 3 dinasti besar,
Perkembangan peradaban Islam dalam lingkup unsur dan perwujudan budaya atau peradaban baik dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, filsafat, arsitek, militer, ekonomi, dan pemikiran, serta perilaku. Pada waktu tersebut, praktek pemerintah Islam yang berkembang dalam sejarah dan perkembangan pemikiran Islam. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kita jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.